Kabut tipis menggantung di udara pagi di kaki Gunung Slamet, melayang perlahan seperti tirai halus yang enggan tersibak oleh waktu. Embun masih setia menempel di ujung dedaunan, memantulkan cahaya matahari yang malu-malu menampakkan diri dari balik punggung gunung. Udara terasa dingin, namun damai. Suara kehidupan mulai menggeliat pelan, dentingan wajan beradu dengan sodet di dapur-dapur rumah warga, suara ayam berkokok bersahutan, dan kicau burung yang seolah menjadi irama pembuka hari. Desa itu tampak seperti hari-hari biasanya namun, tidak bagi Lasmini. Di sebuah rumah sederhana di pertengahan desa, perempuan berusia 40 tahunan itu berdiri di depan tungku dapurnya. Api kecil menyala di bawah wajan tanah liat, sementara tangannya cekatan mengaduk sayur lodeh yang perlahan mengeluarkan aroma gurih yang menenangkan. Namun, matanya kosong. Tidak sepenuhnya hadir di sana. Sejak kepergian anak sematawayangnya, Arya Pawitran, hidup Lasmini seperti kehilangan warna, sudah hampir 1 bulan. Sejak hari itu, hari ketika suaminya, Wiro Suryo, datang hanya untuk membawa pergi anak mereka. Tanpa banyak penjelasan, tanpa janji pasti kapan akan kembali. Hanya satu kalimat yang terus terngiang di benaknya, Arya harus ditempa. Ada sesuatu dalam darahnya yang harus dibangkitkan. Sejak saat itu, rumah ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Lasmini menarik napas panjang. Tangannya berhenti sejenak di atas wajan. Ia menatap kosong ke arah api yang menyala. Saiki kowe neng ngendi, gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Tiba-tiba, Assalamualaikum, suara lantang dari luar memecah keheningan. Lasmini sedikit terkejut, lalu segera tersadar. Ia mengusap tangannya dengan kain lap yang tergantung di bahunya, lalu berjalan menuju pintu depan. Waalaikumsalam, pintu dibuka. Di sana berdiri Slamet, kakak kandungnya. Wajahnya tampak sedikit berkeringat, mengenakan jaket lusuh dan sarung yang dililit seadanya. Di pundaknya tergantung tas kecil yang sudah terlihat usang. Lasmini mengerutkan kening, sedikit heran. Tumben banget pagi-pagi sudah kesini, Kang, ana perlu apa? Tanyanya dengan nada lembut, namun penuh rasa ingin tahu. Slamet tersenyum tipis, menggaruk tengkuknya. Hehe, ini, Las, aku mau ambil cangkul. Kemarin tak taruh sini, waktu itu kamu nggak ada di rumah. Lasmini mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah samping rumah. Oh alah, tak kita anak apa, itu punya jenengan toh. Kirain punya siapa, kukira milik tetangga yang ketinggalan. Ia lalu kembali menatap kakaknya, senyum kecil mulai menghiasi wajahnya meski masih terselip bayang-bayang kesedihan. Mampir dulu, Kang, tak buatin kopi. Pagi-pagi begini enaknya ya ditemani kopi panas. Slamet sempat ragu sejenak. Wah, nggak ngerepotin ta, Las. Lasmini langsung menggeleng pelan, nada suaranya hangat, lang repotin piye Kang, wong cuma air sama kopi. Duduk saja dulu, sekalian istirahat bentar. Slamet akhirnya mengangguk. Yowis, kalau gitu. Ia melangkah ke belakang rumah, menuju teras kecil yang menghadap ladang. Di sana, ia duduk di kursi kayu tua yang sudah mulai lapuk. Dari sakunya, ia mengeluarkan tembakau linting, merapikannya dengan telaten, lalu menyulutnya. Asap tipis mengepul, menyatu dengan kabut pagi. Beberapa menit kemudian, Lasmini datang membawa nampan kayu. Di atasnya terdapat secangkir kopi hitam yang masih mengepul, serta beberapa gorengan pisang yang baru saja diangkat dari penggorengan. Ia meletakkannya perlahan di atas meja kecil. Nih, Kang, kopinya. Slamet menoleh, lalu tersenyum tulus. Matur nuwun, Las. Ia langsung meraih cangkir itu, meniupnya perlahan sebelum menyesap sedikit. Wajahnya tampak menikmati. Anget, pas tenan. Lasmini duduk di kursi seberangnya. Untuk sesaat, keduanya hanya diam. Menikmati suasana pagi yang tenang. Namun Slamet akhirnya membuka suara, dengan nada yang lebih hati-hati. Lasmini menoleh. Iya, Kang. Slamet menatap wajah adiknya lekat-lekat, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangannya. Kabar Arya, piye? Pertanyaan itu langsung membuat suasana berubah. Lasmini terdiam, tangannya yang semula terlipat di pangkuan perlahan mengencang. Ia menarik napas panjang, seolah mencoba mengumpulkan kekuatan. Kakang ini gimana tuh, ucapnya pelan, mencoba tersenyum tipis. Namun senyum itu terasa rapuh. Gimana caranya Arya mau ngasih kabar sama aku? Slamet mengernyit. Maksudmu? Lasmini menunduk sejenak. Suaranya mulai terdengar lebih dalam. Dia itu, bukan ada di dunia kita sekarang.
Slamet langsung tersedak kopi yang baru saja ia minum. Maksudmu apa, Las? Nada suaranya berubah. Terkejut, bahkan sedikit takut. Lasmini mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya kosong, namun di dalamnya tersimpan gelombang kekhawatiran yang tak terucap. Sudah hampir 1 bulan, Kang. Sejak Mas Wiro bawa dia ke Gunung Merapi. Ia berhenti sejenak, menelan sesuatu yang terasa berat di tenggorokannya. Waktu itu, sebelum Mas Wiro balik ke Jakarta, aku tanya soal Arya. Suaranya mulai bergetar. Katanya, Arya dititipkan di alam lain, di dalam gunung itu. Hening, angin pagi berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan di sekitar mereka. Slamet terpaku, rokok di tangannya perlahan habis tanpa ia sadari. Alam lain, gumamnya pelan. Lasmini mengangguk. Kakang kan tahu sendiri siapa Mas Wiro. Nada suaranya tidak lagi sepenuhnya tenang. Ada kepasrahan di sana. Aku juga nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi sama anakku. Tapi Mas Wiro bilang, Arya sedang dibawa ke tempat untuk membuka sesuatu. Ia menatap kakaknya dalam-dalam. Sesuatu yang ada di dalam darahnya. Kata-kata itu menggantung di udara. Slamet terdiam lama. Ia kembali menyesap kopinya, kali ini dengan lebih pelan. Seolah mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Akhirnya, ia menghela napas panjang. Ya wis, Las, nada suaranya berubah lebih lembut. Kalau memang sudah urusan sama Mas Wiro, aku yakin dia nggak akan sembarangan. Ia menatap adiknya dengan penuh keyakinan. Suamimu itu bukan orang biasa. Apa yang dia lakukan pasti ada tujuannya. Lasmini hanya diam. Aku yakin, Arya bakal baik-baik saja di sana. Kalimat itu seperti ingin menenangkan. Namun tetap saja, tidak cukup untuk menghapus kegelisahan seorang ibu. Lasmini hanya mengangguk pelan. Iya, Kang, semoga saja percakapan mereka berakhir dalam keheningan yang panjang. Tak lama kemudian, Slamet berdiri. Ia mengambil cangkulnya yang bersandar di dinding. Wis, aku berangkat dulu, Las. Tembakauku wis nunggu di ladang. Lasmini ikut berdiri. Iya, Kang, hati-hati yo. Slamet mengangguk, lalu melangkah pergi menyusuri jalan kecil yang masih diselimuti kabut. Lasmini berdiri di ambang pintu, memandang punggung kakaknya yang semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di balik putihnya pagi. Dan ketika semuanya kembali sunyi, ia menatap ke arah Gunung Slamet yang berdiri megah di kejauhan. Lalu berbisik lirih, "Le, pulanglah." Matahari mulai meninggi, perlahan mengusir sisa-sisa kabut yang sejak pagi menggantung di kaki Gunung Slamet. Hangatnya mulai terasa di kulit, menggantikan dingin yang tadi membungkus desa dengan sunyi yang syahdu. Di ladang tembakaunya, Slamet kini telah larut dalam pekerjaannya. Cangkul di tangannya bergerak ritmis, membelah tanah yang masih lembab. Sesekali ia berhenti, mengusap keringat di dahinya, lalu memandang jauh ke arah gunung yang berdiri kokoh. Entah kenapa, perkataan Lasmini tadi masih terngiang di kepalanya, tentang alam lain, tentang Arya, tentang sesuatu yang tersembunyi dalam darah anak. Namun ia menggeleng pelan. Mas Wiro pasti tahu apa yang dia lakukan. Gumamnya lirih, mencoba menepis kegelisahan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sementara itu, di rumah sederhana yang dikelilingi pepohonan dan semilir angin desa, Lasmini menghabiskan waktunya di kebun belakang. Kebun itu tidak luas, namun tertata rapi dan penuh kehidupan. Deretan tanaman cabai tumbuh subur dengan buah-buah merah yang menggantung seperti permata kecil. Terong ungu berkilau di antara dedaunan lebar, tomat-tomat mulai menguning kemerahan, sementara kangkung darat menjalar hijau segar di sisi-sisi petak tanah. Di sudut lain, ubi jalar menjalar rendah, menutupi tanah dengan daunnya yang lebat. Pagar kebun itu terbuat dari batang kayu singkong yang ditancapkan rapat. Uniknya, batang-batang itu justru tumbuh kembali, mengeluarkan daun-daun muda yang segar. Tak jarang, daun-daun itu juga menjadi pelengkap menu makan Lasmini sehari-hari. Lasmini berdiri di antara tanaman-tanaman itu, memetik cabai dengan cekatan. Tangannya terampil, gerakannya ringan, seolah menyatu dengan alam. Meski hidupnya berkecukupan, uang bulanan yang dikirim Wiro Suryo lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan, Lasmini tidak pernah membiarkan dirinya larut dalam kenyamanan yang membuatnya lupa diri. Ia bukan tipe perempuan yang menghabiskan waktu dengan bergosip, atau sibuk dengan hal-hal yang tak berarti. Ia memilih tetap bekerja, tetap berkeringat, tetap menyentuh tanah. Baginya, hidup bukan hanya soal cukup, tapi juga soal makna.
Hasil kebun ini pun bukan untuk dijual. Sebagian besar ia konsumsi sendiri, dan sisanya ia bagikan kepada tetangga. Itulah kebahagiaannya, memberi tanpa diminta. Dan mungkin karena itu pula, Lasmini dikenal sebagai sosok yang begitu disegani. Ramah, santun, cantik dengan caranya sendiri. Aura keibuannya begitu kuat, namun tetap memancarkan keanggunan yang membuat banyak orang diam-diam menaruh kagum. Tak sedikit lelaki yang meliriknya. Namun, nama suaminya adalah batas yang tak berani dilanggar. Wiro Suryo. Nama itu bukan sekadar nama. Ia adalah sosok yang disegani, bahkan ditakuti. Pelindung, penjaga keseimbangan. Seorang lelaki yang berjalan di antara dua dunia, alam nyata dan alam gaib. Orang-orang tahu, lebih baik menahan diri, daripada berurusan dengan bayangan gelap yang mengikuti langkahnya. Saat Lasmini tengah asyik memetik tomat yang sudah ranum, suara halus mesin motor terdengar dari depan rumah. Ia menoleh. Tak lama, suara itu semakin jelas, sebuah motor matic memasuki halaman. Lasmini segera berdiri tegak, tangannya mengibas tanah yang menempel di kain dasternya. Ia berjalan cepat menyusuri samping rumah menuju halaman depan. Begitu melihat siapa yang datang, wajahnya langsung berubah, berbinar. "Assalamualaikum, Bu." Seorang gadis muda turun dari motor, buru-buru melepas helmnya. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya cerah, dengan senyum yang hangat. Ia langsung menghampiri Lasmini, menyalami tangan wanita itu, lalu mencium punggung tangannya dengan penuh hormat. "Waalaikumsalam, ya Allah." Lasmini tersenyum lebar, matanya berbinar haru. "Ibu kira siapa? Ternyata kamu, Fenty, Nduk." Tanpa ragu, Lasmini menarik gadis itu ke dalam pelukannya. Ia mencium kening Fenty dengan lembut, seolah sedang mencium anaknya sendiri. Fenty tersenyum hangat, matanya sedikit berkaca-kaca. "Ibu lagi sibuk ya?" tanyanya pelan. Enggak sibuk kok," jawab Lasmini cepat, masih menggenggam tangan Fenty. "Ayo masuk dulu, jangan di luar." Keduanya berjalan ke beranda, lalu duduk di kursi kayu yang menghadap halaman. Fenty kemudian mengambil sesuatu dari dalam tasnya, sebuah bungkusan plastik hitam yang cukup besar. "Bu, ini ada titipan dari ibu saya," katanya sambil menyerahkan bungkusan itu. Lasmini menerima dengan kedua tangan, sedikit terkejut. "Loh, ini apa tuh, Nduk? Kok jadi ngerepotin begini?" Fenty menggeleng cepat, tersenyum. "Boten kok, Bu, ibu saya kemarin habis dari Bandung. Ada saudara yang nikahan di sana. Ini oleh-oleh katanya, buat ibu." "Bandung?" Lasmini mengangguk-angguk pelan. "Oh, jauh juga ya." Ia menatap Fenty. "Kamu ikut ke sana juga?" Fenty tersenyum kecil, lalu menggeleng. "Enggak, Bu, saya di rumah saja 3 hari. Kan harus jaga toko." Lasmini tersenyum bangga. "Oh iya ya, sekarang toko ibu kamu makin maju ya?" "Alhamdulillah," jawab Fenty pelan. "Lumayan, Bu, buat tambahan." Sejenak suasana hening. Angin siang berhembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan. Lalu, dengan nada hati-hati, Fenty bertanya, "Oh iya, Bu, Arya, belum ada kabarnya." Pertanyaan itu membuat Lasmini terdiam sejenak. Namun kali ini, ia tidak terlihat rapuh seperti sebelumnya. Ia justru tersenyum tipis. "Kalau Arya pulang," katanya pelan, menatap Fenty dengan penuh arti, "Ibu yakin, rumah pertama yang dia datangi, pasti rumah kamu dulu." Fenty langsung tertawa kecil, menutup mulutnya. Ibu ini, wajahnya sedikit memerah. Masa ia segitunya sama Fenty? Keduanya tertawa bersama, namun di balik tawa itu, ada rindu yang sama. Rindu pada satu nama, Arya. Lasmini lalu berdiri. "Oh iya, ibu kamu masak apa hari ini?" Fenty ikut berdiri, tersenyum. "Seperti biasa, Bu, ikan sarden sama goreng tempe." "Wah, sederhana tapi enak itu," sahut Lasmini. Lalu ia mengisyaratkan ke arah belakang rumah. "Ayo, ikut ibu ke kebun." "Kebun?" Fenty tampak antusias. "Iya, itu tomat, cabai sudah siap dipetik. Nanti kamu bawa pulang ya, buat ibu kamu." "Wah, gak usah repot-repot, Bu. Sudah, ayo saja," potong Lasmini lembut. "Anggap saja ini dari ibu buat kalian." Fenty akhirnya mengangguk. "Iya, Bu, terima kasih." Keduanya berjalan ke kebun belakang. Di sana, mereka mulai memetik sayuran bersama. Tangan Fenty yang awalnya kaku, perlahan mulai terbiasa.
Sesekali ia tertawa saat cabai yang dipetiknya terlalu kecil, atau ketika Lasmini menggoda cara memetiknya. Suara tawa mereka mengalun pelan, menyatu dengan suara alam. Namun di balik kebersamaan itu, ada kisah yang hanya mereka berdua pahami. Fenty adalah gadis yang dicintai Arya. Teman SMA-nya dulu, seseorang yang setia, bahkan hingga kini. Ia adalah saksi. Saksi saat Arya pergi. Saksi saat kabut Gunung Merapi menelan sosok yang ia cintai. Hari itu masih jelas dalam ingatannya. Mereka berjalan masuk ke dalam kabut, bersama Wiro Suryo. Tanpa janji, hanya keyakinan, bahwa ia akan kembali, namun waktu terus berjalan. Dan kepastian itu, belum juga datang, kini, Fenty hanya bisa menunggu. Menunggu seseorang yang berada di dunia yang bahkan tak bisa ia jangkau. Sebuah alam lain, sebuah kerajaan tak kasat mata. Tempat di mana Arya ditempa, bukan hanya sebagai manusia, tapi sebagai sesuatu yang lebih besar, lebih dari sekadar anak desa. Lebih dari sekadar kekasih. Ia sedang dipersiapkan, untuk sesuatu yang mungkin akan mengubah dunia. Fenty menatap satu buah tomat merah di tangannya. Lalu berbisik pelan, "Arya, kamu pasti pulang, kan?" Dan di kejauhan, angin berhembus lebih kencang, seolah membawa pesan, dari dunia yang tak terlihat. Dari ketenangan desa yang diselimuti kabut tipis dan harapan yang dipeluk diam-diam oleh Lasmini serta Fenty, kisah pun bergeser jauh menuju riuhnya kehidupan kota. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang nyaris tak pernah benar-benar tidur, berdiri sebuah kawasan pendidikan yang tak kalah hidupnya, kampus di wilayah Depok, Jawa Barat. Siang itu, matahari bersinar terik, memantul pada gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat. Deru kendaraan, suara klakson, serta percakapan mahasiswa yang berseliweran, berpadu menjadi satu harmoni khas kota besar. Di dalam area kampus, suasana tak kalah ramai. Mahasiswa berlalu lalang dengan berbagai ekspresi, ada yang tertawa, ada yang terburu-buru mengejar kelas, ada pula yang duduk santai di taman sambil mengerjakan tugas. Di sudut kantin kampus, yang menjadi pusat keramaian, aroma makanan bercampur dengan suara gelak tawa dan obrolan ringan. Namun di salah satu meja, suasana terasa berbeda. Seorang gadis duduk sendiri, cantik, dengan wajah yang biasanya ceria dan penuh kehidupan, kini tampak murung. Alisnya sedikit berkerut, matanya terpaku pada layar ponsel di tangannya. Jari-jarinya sesekali bergerak, membuka pesan, menutupnya kembali, lalu membuka lagi, seolah berharap ada sesuatu yang berubah. Namun tak ada kabar, tak ada balasan. Ia menghela napas panjang, berat. Gadis itu, Nurmala, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia terlihat benar-benar gelisah. Tiba-tiba, "Woi!" Sebuah teriakan keras dari belakang membuat Nurmala refleks terlonjak dari duduknya. Astaga, ia menoleh cepat, jantungnya berdegup kencang. "Bisa nggak sih kalian datang tuh pakai cara yang manusiawi?" Omelnya kesal. Di belakangnya, dua gadis berdiri sambil menahan tawa. Angela, dengan gaya tomboynya, rambut dikuncir asal, sorot mata tajam yang mencerminkan kepercayaan diri tinggi. Ia dikenal sebagai jago silat di kampus. Banyak laki-laki yang awalnya berani mendekat, lalu mundur perlahan setelah tahu siapa dirinya. Dan berpikir ratusan kali untuk sekedar mendekati gadis itu. Di sampingnya, Ningrum berhijab rapi, wajahnya lembut dan menenangkan, namun sorot matanya cerdas dan penuh kehangatan. Angela tertawa lepas, lalu menjatuhkan dirinya di kursi di samping Nurmala. "Hahaha, ya ampun, Nur, muka lo tuh serius banget sih. Sumpah, jadi gemes gue," ledeknya sambil menepuk bahu sahabatnya. Ningrum ikut tersenyum, lalu meletakkan tasnya di atas meja dan duduk di kursi seberang. "Iya nih, gak biasa banget," ujarnya lembut. "Sahabat kita satu ini biasanya paling heboh. Ini kok malah jadi kayak orang lagi mikirin utang negara." Nurmala mendengus pelan, jelas masih kesal. "Ada apa sih? Cerita dong," lanjut Ningrum, kali ini dengan nada yang lebih serius. Nurmala terdiam sejenak. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Matanya menatap kedua sahabatnya bergantian. "Kalian tahu, hari ini hari apa?" Angela dan Ningrum saling pandang. Angela langsung menjawab santai, tanpa beban. "Hari paling menyebalkan dalam hidup gue. Jadwal kuliah gue paling padat hari ini." Ningrum langsung melotot kecil. "Heh, ini lagi serius, Nel. Lo tuh ya, bercanda mulu.
tegurnya. Lalu ia kembali menatap Nurmala. Senin, emangnya kenapa, Nur? Nurmala menggigit bibir bawahnya sejenak. Beberapa anggota Mapala kampus kita, Kamis kemarin berangkat ke Gunung Sindoro, katanya pelan. Angela mengangkat alis. Terus, Nurmala menunduk sejenak, lalu kembali menatap mereka. Reza, dia ikut. Suasana mendadak sedikit berubah. Dan, seharusnya mereka sudah turun hari ini, lanjut Nurmala. Tapi sampai sekarang, gak ada kabar sama sekali. Angela bersandar santai di kursinya, menyilangkan tangan. Terus lo langsung mikir yang aneh-aneh. Katanya ringan. Nurmala menatap tajam. Kalian gak ngerasa apa-apa, gak ada firasat gitu. Angela tiba-tiba menyeringai lebar. Oh, jadi ini ceritanya. Ia mencondongkan badan sedikit, menatap Nurmala dengan wajah jahil. Lo lagi kangen Reza? Iya. Nurmala langsung memalingkan wajah. Apaan sih? Angela tertawa. Yaelah, Nur, bisa nggak sih lo nggak bucin barang sebulan aja? Ningrum ikut tersenyum, menahan tawa. Iya, hidup tanpa cinta itu kayak singkong nggak direbus, katanya bijak, lalu menambahkan, sepet. Seketika, Angela dan Ningrum tertawa bersamaan. Namun, Nurmala tidak ikut tertawa. Ia tetap diam, wajahnya serius. Kalian ini, katanya pelan, nada kesalnya mulai terasa. Bisa nggak sih, serius dikit? Tawa mereka perlahan mereda. Angela menghela napas, lalu menatap Nurmala lebih tenang. Nur, mereka itu Mapala, ujarnya. Udah biasa naik gunung, bukan anak baru juga. Iya, sambung Ningrum. Apalagi mereka bareng Bang Rio, kan? Dia udah pengalaman banget. Nurmala terdiam. Ia tahu itu benar. Bang Rio memang dikenal sebagai senior Mapala yang sudah sering menaklukkan gunung-gunung tinggi. Seharusnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, hatinya tetap gelisah. Gue cuma, ia menggantungkan kalimatnya. Ngerasa nggak enak aja. Angela menatapnya sebentar, lalu menggeleng pelan. Lo tuh ya, kalau udah urusan cinta, jadi over banget, katanya. Ningrum ikut menimpali, kali ini dengan nada menggoda. Bener banget, lo tuh nggak ada kapoknya, Nur. Nurmala melirik tajam. Maksud lo? Ningrum menyandarkan dagu di tangannya, berpura-pura berpikir. Coba gue ingat-ingat ya, dulu lo hampir dimakan sama Tommy. Heh, potong Nurmala kesal. Terus, lanjut Ningrum santai, nggak lama setelah itu, lo jatuh cinta sama, siapa tuh, yang katanya misterius itu. Angela langsung menyambar, yang di Merapi itu kan? Wiro Sableng, celetuknya sambil tertawa. Bukan, Nurmala langsung protes, wajahnya memerah. Ningrum tertawa kecil, oh iya, pokoknya yang itu deh. Terus abis itu, Arga, kakaknya Arkadewi. Angela menambahkan cepat, sekarang, Reza. Keduanya saling pandang, lalu berkata bersamaan. Terus nanti siapa lagi? Mereka tertawa lagi, namun kali ini. Nurmala benar-benar kesal. Ia langsung berdiri dari kursinya dengan gerakan cepat. Kalian berdua ini ya, suaranya terdengar jengkel. Bukannya kasih solusi, malah ngeledek terus. Ia meraih tasnya. Udah ah, gue balik. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung berjalan pergi meninggalkan kantin. Angela dan Ningrum saling pandang. Yah, ngambek dia, gumam Angela. Ningrum menghela napas. Ya salah lo juga sih, Nel, kelewatan. Angela berdiri cepat. Tapi kalau dia beneran marah, gue juga yang repot nanti. Ia menoleh ke arah Ningrum. Ayo, susul. Nur, tungguin, teriak Angela sambil berlari kecil. Ningrum pun segera menyusul. Di tengah keramaian kampus, tiga sosok itu bergerak dalam arah yang sama. Satu berjalan dengan kesal, dua lainnya mengejar dengan cemas, namun tetap diselingi tawa. Begitulah mereka, tiga sahabat, yang mungkin saling mengejek, saling menyindir, bahkan terkadang saling menyakiti dengan candaan. Namun di balik itu semua, ada ikatan yang tidak tergantikan, kesetiaan, pengertian, dan kebersamaan yang tak akan mudah dipatahkan oleh waktu. Namun, tanpa mereka sadari, kekhawatiran Nurmala, bukan sekadar perasaan kosong. Di tempat lain, di lereng Gunung Sindoro, sesuatu mungkin sedang terjadi. Sesuatu yang perlahan, akan mengubah segalanya.